Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video online ya, pembelajaran online masih mengenai service excellence, customer service, bagaimana memberikan pelayanan pelanggan yang prima, yang maknyus sehingga pelanggan Anda happy ya. Jadi dalam video sebelumnya kita bicara mengenai elemen-elemen dari serve qual atau service quality. Kita sudah bicara mengenai reliability, assurance, dan juga tangible. Nah, dalam slide berikut ini kita akan bicara dalam modul kali ini kita akan bicara mengenai dua elemen berikutnya, yakni empati. Ya, bisa Anda lihat di dalam slide di depan Anda ini ya. Empati itu maknanya adalah tingkat kepedulian dan perhatian Anda kepada pelanggan. Ya. Strategi apa yang harusnya dilakukan? Mendengarkan secara aktif pesan yang disampaikan pelanggan, ya. Active listening. Menempatkan diri Anda dalam posisi mereka. Merespons secara tepat guna menjawab keinginan yang menjadi perhatian mereka. Jadi empati itu artinya adalah bahwa perusahaan atau Anda sebagai penyedia jasa itu memahami ya keluhan-keluhan mereka atau kebutuhan-kebutuhan mereka gitu ya. Ketika ada pelanggan komplain ya jangan malah dibantah, jangan malah ngeyel ya, tapi didengarkan dan kemudian memahami apa kebutuhan mereka. Saya pernah punya pengalaman kecewa dengan layanan komputer ya. Saya servis laptop saya, setelah saya servis kok malah rusak. Ya kemudian saya komplain. Tapi petugas di toko komputer itu sangat bagus mas, sangat berempati ya. Jadi ketika saya ngomel-ngomel gitu ya, komplain di depan dia ya, di dalam tokonya, itu dia mendengarkan dengan penuh perhatian gitu ya. Dan ya Pak, mohon maaf, dia berkali-kali mohon maaf, saya bisa memahami perasaan Bapak, dia ngomong kayak gitu, dengan sangat santun gitu ya, sehingga pelan-pelan saya luluh juga, itu luar biasa itu mas, padahal dia pegawai kecil, sebuah toko komputer yang tidak gede gitu ya, di sebuah kawasan yang tidak elit gitu ya, tapi pegawainya punya empati kelas dunia, ya sebaliknya saya pernah komplain ke pegawai sebuah bank gitu ya, lewat telepon itu nadanya tidak bersahabat ya. Padahal bank ini bank elit gitu ya. Jadi empati itu sebenarnya mungkin berkaitan juga dengan kepribadian dari petugas-petugas Anda ya. Petugas-petugas Anda mesti harus dilatih orang-orang yang memang punya rasa empati. Itulah kenapa Singapore Airlines itu mas ya, itu punya satu instrumen, nanti kita akan bahas juga. Jadi ada satu instrumen yang bisa melacak tipe kepribadian Anda. Nah, Singapore Airlines itu selalu mencoba merekrut pramugari yang tipe kepribadiannya itu, yang istilahnya itu dominannya kecil, mas. Ya, jadi dalam dunia psikologi kepribadian itu ada namanya tipe dominance. Jadi orang-orang yang dominance itu mudah emosi, gitu ya, mudah tersinggung, ya, tidak sabaran, gitu ya. Nah, bayangkan kalau Anda punya pramugari yang tipe kepribadiannya dominan kayak gitu, tidak sabaran, ya. Gampang emosi, itu kan dangerous mas. Sama kalau Anda punya pegawai bank frontline atau call center, orangnya punya tipe dominance. Ketika ada pelanggan membentak, dia ikut membentak gitu mas ya. Itu kan konyol, bahaya. Sebaliknya Singapore Airlines itu selalu merekrut pramugari yang tipe dominannya rendah. Mereka merekrut orang yang tipe istilahnya itu social skills-nya tinggi, emotional intelligence-nya tinggi. Jadi selalu bisa ramah kepada pelanggan-pelanggannya. Nah, ini kunci juga mas ya. Kalau Anda punya petugas-petugas frontline, nanti tolong direview secara psikologis. Tipe kepribadiannya kalau bisa dipilih orang-orang yang tipe dominannya rendah. Sebaliknya yang tipe social skill-nya tinggi. Jangan kebalik. Ya. Jadi itu empati. Ya. Ini di halaman berikutnya saya ngasih contoh gambar ya, elemen empati ya seperti itu mas ya. Ramah, ya, senyumnya manis gitu mas ya. Seperti tadi pramugari Singapore Airlines atau pramugari Garuda ya. Dan sama mas, kalau Anda naik pesawat, saya sering naik Garuda, saya kadang-kadang jarang saya naik Lion ya, dulu sering ya. Tapi jarang, naik Citylink juga. Itu beda banget mas ya pramugari. Pramugarinya auranya beda banget antara Garuda sama Lion ya. Kalau Lion Air itu, saya pernah menulis di blog saya, pramugarinya itu seperti zombie gitu mas ya, tidak pernah senyum ya, senyumnya agak sedikit jutek gitu ya. Jadi kelihatan sekali bahwa mereka itu senyumnya terpaksa, tidak tulus. Kalau Garuda Indonesia itu senyumnya tulus mas ya, ramah, khas Indonesia ya. Kalau Lion Air itu saya nggak tahu kulturnya seperti apa ya, kenapa mereka ketika senyum sama pelanggan itu kok jarang yang tulus senyumnya itu seperti dipaksakan.
Itu sangat mempengaruhi Mas ya, sangat mempengaruhi empati ya. Kalau Citylink mungkin tengah-tengah lah ya, tengah-tengah gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, empati ya. Tolong Anda siapkan orang-orang yang punya social skills tinggi, jangan orang-orang yang jutek. Ya, bahaya kalau Anda punya petugas call center di front line yang orangnya jutek. Itu sebaiknya dipindah aja Mas ke back office, jangan di depan. Itu bisa disaster. Ya. Kalau bisa wajahnya seperti ini Mas ya, tadi yang digambar itu ya, di Bank Mandiri ini ya, senyumnya manis dan ramah. Nah, yang elemen berikutnya, elemen kelima ini ada responsif ya. Di slide berikutnya Anda bisa lihat ya. Responsif itu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat atau responsif ya. Strategi tindakannya tampilkan sikap positif dan can do attitude. Mengambil langkah dengan segera untuk membantu pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Wah, ini kunci nih Mas ya. Tadi ingat ya, di dalam grafik ini nomor 2 ini Mas, setelah reliability. Jadi memang pelanggan itu hanya ingat pelayanan Anda ketika mereka punya masalah. Ya. Dan ketika mereka punya masalah, mereka selalu ingat seberapa cepat Anda merespon masalah mereka. Ya. Saya punya pengalaman yang tidak begitu bagus ya. Saya pernah punya Speedy gitu ya. Sekarang ada IndiHome gitu ya. Trouble gitu Mas. Kemudian saya nelpon 147 ya. Nah itu sampai 3 hari, 4 hari nggak datang-datang petugasnya. Ya, itu namanya responsiveness-nya buruk. Ya, jadi saya komplain sampai 5 hari nggak datang-datang. Ya akhirnya saya biarkan. Itu buruk itu. Saya pernah menulis sebuah artikel mengenai IndiHome dan ternyata komentarnya sampai 200 orang Mas, yang komentar 200 orang dan rata-rata komentarnya itu sama. Mereka nelpon 147 dan sampai berhari-hari tidak pernah datang itu petugasnya. Ya, itu responsiveness yang buruk. Atau contoh lain ketika Anda misalnya menelpon call center-nya Citibank atau Bank BNI, itu mereka harus mengangkat telepon Anda dalam dering keberapa gitu ya. Jangan biarkan Anda menunggu telepon itu lebih dari let's say 2 menit atau deringnya sampai 7 kali baru diangkat, itu sudah responsif yang buruk. Makanya di dalam call center yang kelas dunia itu ya, call center yang hebat itu ketika Anda dering kedua sudah harus diangkat. Jadi masa tunggu ketika Anda nelpon call center itu jangan lebih dari 2 menit. Ya, kalau lebih dari 2 menit tidak responsif itu namanya. Ya. Jadi itu Mas ya. Jadi responsif ini makanya untuk membuat Anda menjadi responsif, Anda mesti punya SLA, Service Level Agreement. Ya. Misalnya kayak PLN, kemudian Telkom itu mestinya punya SLA. Ketika ada telepon komplain dalam waktu 3 hari sudah selesai, bukan hanya direspon Mas. Ya. Petugas 147 itu cepat Mas ngangkat teleponnya, cepat dan mereka responsif. Ya, sistemnya sudah ada. Tapi begitu dari sananya dialihkan ke lokasi di mana saya tinggal, itu yang macet. Ya. Petugas 147 sudah responsif, SLA-nya terpenuhi. Dalam dering kedua sudah diangkat dan semua komplain sudah dicatat. Tapi kan ada SLA itu ada 2 Mas, time to respond sama time to resolve. Time to respond itu adalah waktu untuk merespon keluhan Anda. Yang kedua time to resolve, waktu untuk menyelesaikan keluhan saya. Time to respondnya sudah ketemu tuh SLA-nya, tapi time to resolve-nya sampai 27 hari misalnya, itu kan berkele Mas ya, abal-abal. Ya kalau bisa time to resolve-nya maksimal 2 kali 24 jam, 2 hari sudah selesai. Ya. Itu Anda harus punya time SLA seperti itu Mas, time to respond sama time to resolve. Nah untuk resolve ini memang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, makanya pelayanan pelanggan itu tidak hanya bicara mengenai keramahan, tidak hanya bicara mengenai responsif, ya, tapi seberapa jauh Anda back office-nya itu kerjasama. Pelanggan tidak mau tahu lah, ya. Kadang-kadang kan petugas PLN atau petugas Telkomnya mengatakan, maaf Pak, ini bagian departemen lainnya ini yang tidak bisa memenuhi. Ya, saya nggak peduli, yang penting saya taunya cuma Telkom sama PLN. Saya nggak peduli di belakang Anda apa gitu kan. Itu Mas, mentalitas kerja sama antar tim di dalam internal itu yang kuat. Ya, di IndiHome Telkom misalnya terjadi beberapa kali kegagalan respon tadi karena mungkin kerjasama dengan outsourcing-nya tidak padu. Petugas-petugas outsourcing-nya tidak, koordinasinya kurang bagus dengan Telkomnya. Karena kan hampir semua pekerjaan
masang fiber optik itu di-outsourcing-kan, Mas. Di-outsourcing-kan. Nah, petugas outsourcing-nya mungkin standarnya beda-beda. Gagal lah pelayanannya. Ya. Jadi itu masih responsif, itu kunci itu. Ini yang kunci ya. Responsif tidak hanya tangible, tidak hanya kalau melatih empati, memperbaiki ruangan itu relatif mudah, Mas. Tapi merespon keluhan pelanggan dengan cepat itu tidak begitu mudah, karena butuh kerjasama berbagai bidang atau departemen. Ya. Jadi itulah Mas ya, 5 elemen secara full ya. Jadi sekali lagi 5 elemen itu harus diperhatikan dengan seksama, serentak. Ya. Jadi ada elemen reliability, ya, reliable, kemudian assurance, Anda bisa meyakinkan pelanggan Anda, assurance, saya percaya, I believe in you, tangible ya, bersih, rapi, WC-nya wangi gitu ya. Kemudian empatinya ada, tidak jutek, dan kemudian responsif Mas, cepat, ya. Jangan bertele-tele. Itulah 5 dimensi service quality yang harus Anda perhatikan ketika mau membangun sebuah layanan pelanggan kelas dunia. Bukan dunia lain Mas ya, tapi dunia asli. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dalam video-video pembelajaran online berikutnya.